warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini materi kita adalah uji zat makanan. Nah, tujuan kita untuk menguji zat makanan ini adalah agar kita mengetahui kandungan zat makanan apa yang kita makan dalam makanan kita sehari-hari. Nah, adapun zat makanan yang akan kita ujikan kali ini yaitu tentang karbohidrat, protein, glukosa, lemak, dan juga makanan yang mengandung vitamin. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertama, yang kita lakukan dulu adalah menggerus makanan hingga halus, tambahkan sedikit air pada makanan yang kita gerus. Setelah itu, makanan kita masukkan ke pratetes, kemudian ke tabung reaksi. Nah, masing-masing makanan ini digunakan untuk uji karbohidrat, protein, kemudian glukosa. Selanjutnya, semua makanan yang sudah kita gerus, kita tetesi dengan lugol. Adapun tujuan untuk menetesi dengan lugol ini adalah untuk melihat kandungan karbohidrat pada makanan. Makanan yang kita uji berupa tempe, nasi, roti, kentang, putih telur, dan juga susu. Kita tunggu beberapa menit. Nah, sedangkan makanan di sebelahnya adalah makanan yang akan kita uji protein. Untuk uji protein, maka kita bisa menggunakan biuret. Kita tetesi pada setiap makanan tersebut. Bahan makanannya juga sama dengan bahan makanan yang kita ujikan untuk karbohidrat. Setelah kita tunggu beberapa saat, nampaklah perubahan yang terjadi. Yang pertama, kita lihat dulu untuk uji karbohidrat pada tempe. Tidak terjadi perubahan warna atau warnanya tetap seperti warna lugol yang kita berikan. Berarti di sini tidak terjadi adanya kandungan karbohidrat. Sedangkan pada nasi, nampak jelas bahwa perubahan warna yang terjadi adalah ke arah biru tua atau biru pekat. Hal ini menunjukkan bahwa makanan ini benar-benar mengandung adanya amilum atau karbohidrat. Sedangkan yang di sebelahnya adalah berupa roti atau biskuit salcis yang mengandung keju, kemudian ada karbohidrat juga di dalamnya yaitu berupa tepung. Di sini warnanya agak gelap, maka juga mungkin dapat kita simpulkan bahwa di sini juga ada kandungan karbohidrat walaupun relatif sedikit. Sedangkan yang di sebelahnya lagi adalah kentang. Kentang juga kita amati bahwa warnanya juga mengarah ke arah biru gelap. Dan ini dapat kita buktikan juga bahwa kentang juga memiliki kandungan karbohidrat, walaupun lebih dominan pada nasi. Jadi antara nasi, biskuit, dan kentang lebih pekat itu pada nasi. Kemudian untuk putih telur, warnanya tidak berubah. Dan juga pada susu, warnanya juga tidak berubah atau tetap berwarna lugol. Ini membuktikan bahwa tidak adanya kandungan amilum. Selanjutnya untuk uji protein pada tempe setelah ditetesi biuret, maka warna nampak di sana perubahannya ke arah keunguan. Sedangkan bahan makanan yang kedua, untuk nasi setelah ditetesi biuret tidak ada perubahan. Sedangkan biskuit juga sedikit adanya warna ungu, mungkin ini dikarenakan bahwa biskuit ini mengandung adanya keju, yang juga bagian dari protein. Sedangkan untuk kentang juga tidak terjadi perubahan warna, karena tetap warnanya seperti warna sebelumnya. Nah, ini lebih jelas terlihat yaitu pada putih telur, nampak terjadinya perubahan warna ungu. Sedangkan pada susu itu tidak terjadi perubahan warna. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi yaitu pada tempe, kemudian pada biskuit dan juga putih telur. Tetapi
Zat makanan yang mengandung protein yang lebih dominan itu adalah pada tempe dan juga pada putih telur. Dan yang paling banyak proteinnya dapat kita amati yaitu pada putih telur, karena perubahan warnanya menjadi warna ungu. Nah, ini perbandingannya. Selanjutnya kita melakukan uji glukosa. Makanan yang sudah kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan dengan larutan Benedict pada setiap masing-masing tabung reaksinya. Setelah kita tambahkan larutan Benedict, makanan kita panaskan dengan menggunakan lampu skripus. Makanan tetap kita lakukan pemanasan sampai terjadi perubahan warna. Untuk uji glukosa, warna yang berubah adalah warna makanan menjadi warna merah bata. Tetap dipanaskan sampai warnanya berubah menjadi merah bata. Di sini makanannya sudah dapat terlihat adanya perubahan warna ke arah merah bata. Mari kita amati perubahan yang terjadi. Ini makanannya adalah berupa susu kental manis. Nah, susu kental manis nampak kita lihat bahwa warnanya awalnya putih, setelah kita panaskan dan kita tambahkan Benedict, warnanya menjadi merah bata, dan ini dapat kita simpulkan bahwa makanan tersebut mengandung glukosa. Selanjutnya adalah kentang. Nah, kentang yang awalnya juga berwarna kekuningan, setelah kita panaskan dan ditambah dengan larutan Benedict sebelumnya, dapat kita amati juga mengarah ke warna merah bata, walau tidak sepekat pada susu kental manis. Dan ini juga menyatakan bahwa kentang ternyata juga mengandung glukosa walaupun kadarnya sangat sedikit. Selanjutnya ini adalah nasi. Nah, nasi yang kita amati di sini adalah nasi yang sudah dikunyah melalui mulut, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan Benedict serta kita panaskan. Di sini nampak jelas bahwa terjadi perubahan warna ke arah merah bata, dan ini menandakan bahwa nasi tersebut mengandung kadar glukosa yang tinggi. Nah, ini dikarenakan juga adanya kandungan air liur yang terdapat di dalam nasi saat kita mengunyah nasi tersebut, sehingga adanya kadar gula ketika kita mengunyah tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ke arah warna merah bata. Selanjutnya ini adalah biskuit, lebih tepatnya yang diamati ini adalah berupa biskuit salcis yang mengandung kadar amilum tadi ya sedikit, kemudian adanya kandungan ternyata berupa glukosa, karena dapat kita lihat warnanya hampir sama dengan nasi dan susu kental manis. Nah, berarti ini juga menyatakan atau membuktikan bahwa ternyata biskuit tersebut juga mengandung adanya glukosa. Selanjutnya, ini adalah putih telur dan juga tempe. Nah, nampak kita lihat tidak terjadi perubahan apapun, warnanya malah menghitam. Nah, ini menyatakan bahwa dua zat makanan ini tidak mengandung glukosa. Dari hasil uji makanan tadi, dapat kita simpulkan bahwa makanan yang paling banyak mengandung glukosa yaitu nasi yang dikunyah dan susu kental manis. Sedangkan kentang dan biskuit juga mengandung glukosa, namun dalam kadar yang sedikit. Selanjutnya, untuk uji lemak, jika ada bekas pada kertas tersebut, maka zat makanan tersebut mengandung lemak. Di sini ada beberapa kandungan lemak pada zat makanan, salah satunya dapat kita lihat pada minyak. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji vitamin C. Makanan yang kita gunakan adalah jeruk yang sudah kita peras airnya dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan Benedict, ternyata warna yang terjadi tidak ada perubahan. Setelah kita amati, ternyata perasan air jeruk itu tidak berubah warna, warnanya malah menjadi lebih pekat. Maka kita lihat kandungan yang lain yang terdapat di dalam jeruk. Ternyata setelah kita lakukan uji glukosa, maka warnanya menjadi kuning pekat. Dapat kita simpulkan bahwa dalam jeruk
sangat sedikit mengandung vitamin C, atau dalam jeruk yang diujikan ini sangat sedikit mengandung vitamin C, namun memiliki kadar gula yang juga terkandung dalam jumlah yang sedikit. Pada dasarnya, makanan yang akan mengandung vitamin C adalah makanan yang terjadi perubahan warna ke arah putih. Dari gambar ini dapat kita amati bahwa ada 3 zat makanan yang mengandung vitamin C, yaitu berupa jeruk nipis, jambu biji, dan juga tomat. Sedangkan 3 makanan lainnya tidak mengandung vitamin C, sebab jika dia mengandung vitamin C maka warnanya akan menjadi transparan atau putih. Nah, itulah tadi hasil uji zat makanan yang sudah kita lakukan, yaitu uji zat makanan berupa karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan juga vitamin. Dapat kita simpulkan bahwa jika makanan tersebut mengandung karbohidrat, maka warnanya akan menjadi biru tua. Sedangkan jika makanan mengandung protein, maka warnanya akan menjadi ungu. Jika makanan tersebut mengandung glukosa, maka warnanya akan menjadi merah bata. Dan jika makanan tersebut mengandung lemak, maka kertas yang kita tetesi dengan kandungan lemak akan berubah warnanya menjadi transparan. Sedangkan jika mengandung vitamin C, maka makanan tersebut pun akan menjadi berwarna putih. Baiklah Ananda, semoga Ananda paham dengan video pembelajaran kali ini tentang uji zat makanan. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.